Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kemal Ferry Yudhistira ingin mereview 5 penelitian dengan singkat untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Aderina Farida MSI. Penelitian yang pertama yaitu penelitian skripsi yang berjudul Pola Komunikasi Organisasi Forum Komunikasi Pemuda Indonesia. Karya Abdillah Kamal ini mencoba menggali bagaimana cara berkomunikasi yang terjalin dalam tubuh organisasi kepemudaan FKPI serta bagaimana komunikasi tersebut memengaruhi semangat kerja para pengurusnya. Dengan pendekatan kuantitatif, peneliti mewawancarai sejumlah pengurus utama, termasuk ketua umum dan sekretaris jenderal, untuk memahami dinamika komunikasi yang berlangsung. Penelitian ini menyoroti pentingnya komunikasi dua arah, dari atasan ke pengurus atau bisa disebut vertikal, dan antar sesama pengurus atau disebut horizontal. Hasilnya cukup menarik. Komunikasi yang dijalankan FKPI ternyata mampu menciptakan suasana kerja yang penuh rasa kekeluargaan, terbuka, dan saling mendukung. Ini pada akhirnya berdampak positif terhadap loyalitas dan semangat kerja. Namun, peneliti juga menemukan sejumlah hambatan seperti perbedaan persepsi, kurangnya waktu, dan beban komunikasi yang menumpuk. Meski begitu, organisasi berupaya mengatasi hambatan-hambatan ini lewat diskusi terbuka, penyesuaian saluran komunikasi, dan evaluasi rutin secara keseluruhan. Skripsi ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekedar penyampaian informasi, tetapi juga jantung dari semangat kolektif dalam sebuah organisasi. Penelitian ini sederhana tetapi sangat relevan, terutama bagi organisasi kepemudaan atau komunitas yang ingin membangun kultur kerja yang sehat dan produktif. Oke, di bagian yang kedua, saya mengambil sebuah artikel untuk saya review dengan judul Komunikasi dalam Kepemimpinan Organisasi, karya Mualimin dan tim. Artikel ini membahas bagaimana pentingnya peran komunikasi dalam menjalankan kepemimpinan di suatu organisasi. Lewat kajian pustaka dari 15 artikel ilmiah yang terbit dalam 5 tahun terakhir, penulis ini menekankan bahwa komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi merupakan kunci utama dalam keberhasilan sebuah organisasi. Artikel ini menunjukkan bahwa pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun lewat tindakan cenderung lebih berhasil membangun kerjasama tim, meningkatkan motivasi kerja, dan menciptakan budaya organisasi yang sehat. Gaya komunikasi seorang pemimpin bahkan bisa mempengaruhi suasana dan semangat kerja seluruh organisasi. Suatu hal yang menarik dari artikel ini adalah kesimpulan bahwa kemampuan kepemimpinan, termasuk komunikasi, tidak sepenuhnya bawaan lahir. Justru itu bisa diasah melalui pengalaman dan pelatihan. Jadi, siapapun yang sebenarnya punya peluang untuk menjadi pemimpin yang baik, asalkan mau belajar dan berkembang secara keseluruhan. Artikel ini memberi pengingat penting pemimpin yang sukses bukan hanya yang punya visi misi tapi juga yang mampu menyampaikan dengan cara yang membangun, terbuka, dan memotivasi. Itu beberapa review dari artikel yang berjudul Komunikasi dalam Kepemimpinan Organisasi. Yang ketiga, saya mengambil sebuah artikel lagi yang berjudul Pola Komunikasi Interpersonal dalam Membangun Identitas dan Budaya Organisasi.
Artikel ini membahas sesuatu yang sangat penting, tapi sering dianggap sepele dalam organisasi. Komunikasi antar manusia atau yang biasa disebut komunikasi interpersonal. Lewat kajian pustaka dan berbagai sumber, para penulis ingin menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekedar ngobrol antar rekan kerja, tapi sebenarnya menjadi pondasi utama terbentuknya budaya dan identitas dalam sebuah organisasi. Di sini mereka menjelaskan bahwa organisasi yang sehat dan produktif biasanya dibangun di atas rasa saling percaya. Dan kepercayaan itu tumbuh dari komunikasi yang jujur, terbuka, dan konsisten. Ketika orang merasa dihargai dan didengarkan, mereka pun jadi lebih nyaman, semangat, dan loyal terhadap apa yang dia kerjakan. Artikel ini juga menyoroti pentingnya nilai dan norma bersama dalam menjaga harmoni di lingkungan kerja. Lewat interaksi yang rutin dan komunikasi yang positif, anggota organisasi bisa merasakan ikatan yang kuat, punya visi yang sama, bahkan merasa bangga menjadi bagian dari tim tersebut. Menariknya, penulis juga menekankan bahwa konflik bukan hal yang harus dihindari, tapi harus dikelola dengan cara yang bijak. Komunikasi yang terbuka membantu menyelesaikan konflik tanpa drama, bahkan bisa melahirkan ide dan inovasi baru di sebuah organisasi tersebut. Di bagian akhir artikel ini menyampaikan pesan penting kalau ingin organisasi tumbuh dengan baik, berkembang, dan tetap solid, maka bangunlah komunikasi yang sehat di dalamnya, bukan hanya antara pemimpin dan staf, tapi semua setara di satu level. Seperti itu. Baik, yang keempat, saya akan mereview artikel kembali yang berjudul Transformasi Komunikasi Organisasi Melalui Teknologi Digital. Artikel ini membahas bagaimana teknologi digital telah mengubah cara komunikasi dalam dunia organisasi. Kehadiran alat seperti email, video, dan platform kolaborasi membuat kerja tim menjadi lebih cepat, efisien, dan fleksibel. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa tantangan. Karyawan bisa kewalahan karena terlalu banyak informasi yang muncul. Risiko keamanan data dan interaksi tatap muka jadi berkurang, yang bisa mempengaruhi hubungan interpersonal. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya strategi yang matang, pelatihan yang berkelanjutan, dan perlindungan data yang kuat agar manfaat teknologi bisa dirasakan maksimal tanpa mengorbankan aspek penting lainnya dalam komunikasi organisasi. Oke, di bagian yang terakhir atau yang kelima, saya kembali mengambil artikel atau sebuah jurnal yang berjudul Peran Komunikasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dalam Sebuah Organisasi. Artikel ini membahas pentingnya komunikasi dan lingkungan kerja yang nyaman dalam meningkatkan kinerja karyawan di sebuah perusahaan. Komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan atau sesama rekan kerja membantu menyampaikan informasi yang jelas, mencegah kesalahpahaman, dan memotivasi antar karyawan. Sementara itu, lingkungan kerja yang aman, bersih, dan mendukung membuat karyawan merasa lebih betah dan lebih produktif di sebuah organisasi. Lewat tinjauan dari berbagai penelitian sebelumnya, artikel ini menyimpulkan bahwa kedua faktor ini punya peran besar dalam membantu karyawan bekerja lebih baik dan mendukung tercapainya sebuah tujuan organisasi. Maka dari itu, perusahaan disarankan untuk terus memperbaiki komunikasi internal
dan menciptakan suasana kerja yang positif. Itulah 5 review jurnal atau artikel dari saya, dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.